Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial Django Custom Users ya. Nah, jadi untuk melakukan customisasi users di Django itu agak sedikit tricky. Sulit bukan berarti nggak bisa dong. Nah, kenapa kita harus melakukan customisasi tersebut? Jadi begini, di Django sebenarnya sudah memiliki bawaan sistem autentifikasi yang sangat baik, very nice, tetapi belum sesuai dengan kebutuhan. Maksud kebutuhan di sini adalah, misalnya kita membuat sebuah aplikasi untuk perusahaan dan konvensional, event personal, kita sedikit membutuhkan data umum dari penggunanya atau dari user tersebut. Ya, misalnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nomor handphone, KTP, dan lain sebagainya. Nah, menariknya di Django mengizinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Gila nggak tuh? Oke? Nah, bagaimana serunya? Jadi, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya bersama saya, Sumantri S. Tapi, sebelumnya kita ngopi dulu, bre, ya. Kita seruput dulu sekali. Mantap. Ngoding itu kalau tidak ngopi itu ibarat logika tanpa logistik ya, asik ya. Oke, kita langsung gaskan. Nah, pertama kita buka terminal dan kita membuat sebuah project baru ya. Jadi kita tidak melanjutkan yang episode sebelumnya karena merupakan topik baru gitu. Oke, kita buat myset seperti biasa. Kita ganti folder project root-nya DJ Custom Users, dan kita masuk ke DJ Custom Users-nya, lalu kita menggunakan Visual Studio Code opening ke dalam situ. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa untuk melakukan customisasi user sebenarnya itu adanya di models ya. Dan seperti biasa untuk di dalam aplikasi dari MySite itu kan belum memiliki models ya, teman-teman semuanya. Nih, jadi models itu sebenarnya adanya di dalam sebuah aplikasi Django, oke? Dan aplikasi itu saya namakan aja sebagai account. Ini menandakan bahwa dia adalah sebuah akun ya. Keren. Jadi identitasnya jelas. Oke, ini sudah, dan seperti biasa kita ke setting sini dan kita scrolling ke bawah, kemudian di instalasi aplikasi, kita install, kita tambahkan account seperti itu. Gampang ya, gampang banget. Sudah, ini kita save dan kita ke aplikasi account sini, langsung aja kita ke models.py ya. Perlu saya ingatkan dan tekankan teman-teman, ini semua sebenarnya masih ada kaitannya dengan aplikasi django-contrib.auth. Oke, jadi kita langsung aja masukkan sebuah paket atau modul yang sudah ada di django-contrib.auth.models. Kita impor, namanya adalah abstract base users. Nah, sebenarnya abstract base user ini adalah sebuah kelas dari sini dan tidak memiliki bidang sama sekali atau field sama sekali. Jadi memang ini khusus untuk sistem autentifikasi, di mana untuk field dan bidang itu kita customisasi sendiri atau menambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti biasa kita langsung aja membuat sebuah kelas users dan kita wariskan atau inisiasi pewarisan ya, mengambil dari abstract base users. Masih ingat teman-teman, di Python itu ada namanya pewarisan. Silakan pelajari dokumentasi dari Python ya, biar tidak bingung untuk OOP, Object Oriented Programming. Oke, sudah, kita buat aja field-nya. Yang pertama adalah nama, karena saya butuh nama dari calon user. Max length-nya saya kasih aja 50. Kemudian selain nama, saya juga butuh tempat lahir. Models ini menggunakan chart field juga. Max length-nya saya kasih 45. Dan tanggal lahir, lahir, kita models, typo. Ini menggunakan date field. Kita bisa kosongkan blank sama dengan true, dan kita kasih default itu sama dengan time zone titik now, artinya untuk waktu sekarang. Nah, time zone ini merupakan sebuah paket, jadi kita impor ya, ada di Django utils, pasti di situ time zone, seperti itu.
gampang banget bre ya. Tinggal mengimpor mah. Kemudian kita butuh email, models, kemudian ini kita menggunakan email field seperti biasa teman-teman semuanya. Dan di sini itu kita masukkan max length, kita masuk aja 50 seperti itu, dan nomor HP atau nomor telepon. Ingat, ini kita menggunakan integer field dan kita masukkan blank sama dengan true dan null sama dengan true, artinya bisa kosong ya. Dan permission dari user itu kita sudah pernah pelajari. Yang pertama adalah apakah dia seorang yang aktif, itu masih ingat? Ini menyatakan dia benar atau salah, yaitu boolean field. Defaultnya kita jadikan true. Untuk user aktif ya, user biasa ya, jadi statusnya sebagai true. Kemudian is admin models, kemudian boolean field, kita default salah atau false karena memang dia bukan seorang admin. Begitupun juga dengan staff, begitupun juga dengan super user ya. Keren. Seperti itu. Dan ada namanya sebuah string objects. Ingat, di Python itu meskipun dia tipe data integer, float, class, method, dictionary, dan lain sebagainya, itu dianggapnya sebagai objek. Ya, itu di Python. Objeknya apa? Mengambil dari user manager ya. Nah, user manager ini apa? Jadi user manager ini adalah sebuah kelas. Ingat, kelas model, yaitu user manager adanya di atas. Oke, kita jadikan pas aja dulu, mewarisi atau diwariskan dari ya base users manager. Oke, ini kita copy dan paste aja di situ biar cepat. Nah, untuk base user manager, jadi dia yang menangani masalah pembuatan akun, bahkan super user atau admin ya. Jadi dia yang manajer. Nah, untuk base user manager, itu terdapat dua buah function. Yang pertama adalah create user, seperti itu. Ini kita paskan aja. Dan yang kedua adalah create, masih ingat, super user, yaitu untuk membuat admin ya, atau user admin. Ini kita paskan aja dulu. Oke, kita selesaikan satu-satu. Yang pertama adalah di create user sini. Oke, untuk parameternya kita ambil dari kelas user. Pertama adalah email, ya, saya ambil email, kemudian ada nama, dan password field bawaan dari user. Oke, kemudian di sini tuh kita buat statement if jika email itu kosong, maka dia akan menampilkan sebuah pesan kesalahan atau error. Pengguna harus memiliki alamat email ya. Ini yang paling sederhana itu. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel user, kita self model, kemudian kita buat ambil email untuk parameter yang ada di sini, dan kita solve masukkan normalize email sama dengan email. Artinya normalize ini untuk menormalize setiap email yang kita masukkan. Sebenarnya ada kode unik dan bentuk penulisan email itu yang seperti apa. Biasanya kan email itu kan huruf kecil ya, jadi dia normalisasikan gitu. Mantap ya. Kemudian kita ambil nama sama dengan nama yang ada di situ. Selanjutnya kita user set password. Ini kita sudah pernah pelajari untuk menambahkan password dan merubah password gitu. Ngambilnya dari parameter password yang ada di sini. Oke, menarik. Kemudian kita user. Sini tuh kita saving menggunakan self_db ya. Kemudian kita return user untuk kembalikan ke dalam users. Oke, untuk create user functionnya ini sudah selesai. Gampang, hanya seperti ini saja gitu ya. Kemudian kita ke create super user. Nah, di sini itu kita buat langsung menggunakan sebuah variabel, kita namakan aja sebagai user. Kemudian kita ambil self create user, ngambilnya dari sini, oke. Buka kurung. Ingat, pertama adalah email, kemudian adalah password sama dengan password, nama sama dengan nama. Oke, ini kenapa kuning seperti ini? Kita lupa masukkan parameter yang ada di sini. Jadi kita samakan aja seperti di atas. Kita masukkan email, kemudian nama, kemudian password ya. Silakan. Nah, selanjutnya di sini tuh kita buat panggil si variable user dan menyatakan apakah user, super user atau user yang menggunakan create super user adalah seorang admin. Ya, jelas ya. Kita jadikan true. Kemudian
apakah dia seorang staff? Tentu, sudah pasti. Kemudian, apakah dia juga seorang super user? Sudah pasti super user. Oke, kemudian kita user, titik, save, kemudian kita using, kenapa user? Kita using sama dengan serve underscore db, seperti itu, dan kita kembalikan dia ke dalam user. Seperti itu. Sangat gampang ya, teman-teman semuanya. Jadi untuk kelas users ini sudah selesai, dan kita sudah membuat dua buah method atau function, yaitu create user dan create super user. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini belum selesai, masih panjang. Oke. Nah, di sini untuk abstract base user sebenarnya ada sebuah string yang menyatakan dia sebagai username. Jadi ada ya, stringnya namanya adalah username field, seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah string dalam sebuah bidang yang mendeskripsikan dia untuk mengambil dari beberapa bidang ini dijadikan sebagai username. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Karena kita melakukan customisasi beda dengan menggunakan bawaan ya. Username itu sudah dideteksi secara default. Nah, dengan begini, kita harus memilih dari banyaknya bidang yang ada di sini, dimulai dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan nomor handphone. Jadi, bisa sebenarnya semuanya. Dan kita memilih sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Nah, di aplikasi sini, itu saya ambil email sebagai username field-nya. Oke? Jadi, untuk menjadikan username field-nya, itu salah satu bidang di sini, itu harus bersifat unique, true di situ. Jadi memang harus sifatnya unik, baru bisa kita jadikan sebagai username field. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Kemudian ada required fields. Jadi required field ini sebenarnya sama dengan username field yang merupakan sebuah string yang menyatakan dari bidang, tetapi ini permintaan kita, required field ini lebih digunakan ketika kita membuat sebuah create super user. Jadi, kita juga bisa memasukkan dari beberapa bidang yang ada di sini. Nah, untuk username field adalah email, dan required field saya ambil berdasarkan dengan bidang nama ya, teman-teman semuanya. Jadi, tergantung teman-teman mau pilih tempat tanggal lahir boleh, email juga boleh. Oke, selanjutnya kita buat str-nya seperti itu. Oops, kita solve, kemudian kita return serve email, kemudian kita buat dev has form untuk permission-nya. Kemudian di sini kita buat form, objeknya kita kasih none, dan kita jadikan dia sebagai true. Artinya mengizinkan semua permission dalam model atau dalam aplikasinya ya. Kemudian kita dev, kita has modul forms. Jadi ini merupakan permission untuk modul baru atau modul yang ada di sini, gitu ya. Ini kita solve. Kemudian sini kita menamakan sebagai app label, dan return ini kita jadikan true. Oke. Nah, dengan begini sebenarnya kita sudah berhasil membuat customisasi user ya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus lakukan apa teman-teman? Make migration ya. Ketika kita sudah membuat user, maka kita akan lakukan make migration. Lihat, sudah tambahkan model user, dan jangan lupa untuk migrate didorongkan ke dalam aplikasinya. Oke, kita clear. Lalu kita coba membuat sebuah user baru, create super user untuk admin. Boom, lihat di sini itu dia masih mendeskripsikan atau membuat username yang seperti biasa. Nah, Bang, kita kan sudah lakukan customisasi ya. Kenapa username ini itu tidak dideteksi atau tidak dibaca ke dalam perintah create super user ya. Jadi begini teman-teman, untuk ketika kita membuat create super user dan langsung menampilkan email, sebenarnya kita harus lakukan settings di sini ya. Jadi untuk memasukkan sebuah string di mana yaitu out user model. Jadi out users model ini sebenarnya adalah sebuah string yang digunakan kita untuk mengganti model user penyesuaian ya, atau menyesuaikan model yang baru yang ada di sini. Artinya user model user bawaan dari Django itu digantikan ya atau ditimpa dan diganti dengan user yang baru yang kita buat yang ada di sini. Oke.
Bentuknya seperti apa? Jadi bentuknya seperti ini. Pertama adalah kita masukkan nama aplikasinya, yaitu account. Ingat, masukkan nama aplikasinya itu account, kemudian kita masukkan kelas user dari abstract base user ya, bukan yang users manager. Titik user. Seperti itu aja. Ya, gampang banget. Hanya satu baris seperti ini. Nggak percaya, kita buktikan. Teman-teman semuanya, lihat ini masih bawaan seperti biasa. Kita lakukan permintaan create super user. Ketika ini saya cancel operasi, dan saya generate super user, create super user, boom, lihat email yang diminta di sini berdasarkan dengan request username kita ya. Lihat bedanya apa? Ini yang default. Ketika kita memberikan izin untuk menimpa model user bawaannya, maka inilah yang dimasukkan. Oke, keren ya. Jadi kita masukkan aja email sumantrisdj.com. Kemudian ini tadi required field sesuai dengan create super user. Saya mintanya nama ya. Nanti teman-teman bisa minta apa juga bisa. Dikondisikan aja. Sumantri S dan passwordnya. Oke, saya buat sebagai admin 123. Again, admin 123. Oke, ini kita iskan aja. Sip, mantap. Kita langsung aja jalankan servernya. Ini terlalu lama. Kita running server, kita enter, dan kita buka Safari, dan kita admin di situ. Boom, lihat ada email di sini. Ya, keren. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini kalau misalkan teman-teman masih bilang, ini terlalu kaku untuk namanya atau labelnya. Jadi, kita juga bisa masukkan di sini. Misalnya, kita mau ganti email ini, namanya menjadi apa? Email address, seperti itu. Atau alamat email ya. Oke, ini ketika saya reload. Cakep. Keren ya. Jadinya seperti ini. Oke, kita langsung login aja. sumantris@dj.com, admin 123. Boom, masuk. Cuman masalahnya belum ada untuk user kita. Kenapa? Demikian. Kenapa seperti itu? Karena kita belum melakukan registrasi ke dalam adminnya yang ada di sini. Jadi, terlebih dahulu adalah kita lakukan import user itu tadi. Kita admin, kita site, kita register, dan kita masukkan user. Oke, ketika saya reload, ada muncul user di sini. Ketika saya klik, lihat ada sumantris@dj.com di sini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di sini kan sudah ada username adalah email, sementara di sini juga adalah email ya. Jadi saya mau hanya ada Sumantris saja atau nama saja ya. Meskipun sudah ada nama di dalam field user itu tadi ya. Oke, jadi caranya itu kita kembali ke sini dan kita ke models dan kita tambahkan sebuah method def get sort name seperti itu, dan kita serve, kita return serve email titik split at 0. Artinya ketika email itu ada tanda add, maka dia akan di split atau dihilangkan menggunakan 0 di sini. Artinya dikosongkan ya untuk karakter yang di belakang dari add. Kalau misalnya kita lihat di sini kan ada karakter @dj.com. Nanti ketika saya reload, boom, itu akan hilang ya. Menarik. Jadi di sini nama dan di sini adalah email. Oke, teman-teman semuanya. Dan ketika saya klik, lihat jadinya seperti ini ya. Ini adalah detail dari user sumantris@dj.com. Kita coba tambahkan tempat tanggal lahirnya misalnya di Banggai ya. Kita saving, boom. Ini terjadi foreign key constraint field. Ya, jadi setiap kali kita melakukan edit user itu akan terjadi seperti ini. Dan kalau misalkan kita tambahkan user baru itu misalkan 123 user, namanya adalah Paijo Makassar, paijo@dj.com, dan sebagainya seperti itu. Ketika saya save maka akan terjadi hal yang sama. Oke, ini kita abaikan aja dulu. Pertama yang harus kita lihat adalah di sini. Ketika saya pilih Sumantris Add untuk lihat datanya, biasanya itu kan ada grup ya dan permission. Contoh seperti di sini, coba lihat. Jadi ada groupingnya gitu dan permissionnya. Nah, untuk memunculkan itu biar sama seperti dengan aplikasi atau latihan-latihan kita yang sebelumnya, untuk menambahkannya sebenarnya di dalam the Django contrib auth itu ada sebuah method kelas yaitu permission machine yang ada di sini. Jadi permission machine ini ada
table, ya, ada table group dan permission group untuk users. Jadi permission ini apa ya? Namanya agak sulit ya. Jadi permission mention ini itu kita inisiasi atau wariskan di dalam kelas user untuk abstract base user. Oke, kita pastikan aja di situ. Dan ketika lihat tidak terjadi error, ketika ini kita coba lakukan make migration sekali lagi, boom, lihat ada penambahan group dan user permission untuk user. Berikut dengan email untuk user. Oke, kemudian kita lakukan lagi, setelah lakukan make migration, maka kita akan migrate. Sip, berhasil ketika kita running server, dan lihat perbedaan yang ada di sini. Oke, ini masih biasa pada umumnya ketika saya reload, boom, lihat. Maka sudah ada group dan user permission-nya ya. Jadi keren. Sepertinya kan keren, artinya kembali lagi ke apa teman-teman semuanya? Ke halaman admin untuk change user pada latihan-latihan kita yang sebelumnya. Oke, kita kembali kalau misalkan ini saya saving. Ups, bentar, kita isikan di sini. Ketika misalkan ini saya isi misalkan Makassar, kita blank aja dan kita saving. Lihat terjadi foreign key constraint failed. Artinya gagal untuk foreign key. Ini berarti ada memang relasi yang dibaca atau memang ada beberapa relasi antar tabel yang tidak berelasi. Ini sebenarnya kenapa seperti itu? Sebenarnya ada kesalahan, bukan kesalahan, tetapi ada yang tidak match dari pada saat kita lakukan make migration dan migrate. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita lakukan make migration kembali, tetapi dengan mereset ulang kembali database-nya. Oke? Jadi database yang ada ini itu kita hapus ya untuk melakukan reset dan kita ke aplikasi account. Di sini ada migration dan make migration yang pertama dan make migration yang kedua. Ini kita delete seperti itu. Oke, kosong gitu. Dan kita lakukan make migration kembali. Oke, migrate kembali. Sip, seperti itu. Dan kita lakukan create super user kembali ya, email address. Kita masukkan aja sumantris@dj.com. Namanya Sumantris, passwordnya admin123, admin123. Oke, ini kita iskan aja. Sip, berhasil. Dan kita langsung aja jalankan running servernya. Oke, no problem. Dan ini kalau misalkan saya akses kembali admin, lihat, ini terjadi pesan seperti ini, kita abaikan aja. Ya, dan kita login menggunakan user yang barusan kita buat untuk kedua kalinya. Kita login, boom, lihat ketika kita user, ada situ. Ini untuk usernya ketika saya add user, misalkan 1234 user, grupnya kita kosongkan, dan namanya adalah Pak Ijo, tempat lahirnya mungkin di Makassar, email address paijo@dj.com, nomor handphonenya kita seperti itu, dan kita saving, boom, lihat jadi ya, successfully artinya berhasil ya. Itu tadi teman-teman ketika ada constraint failed untuk foreign key, silakan lakukan make migration dan migrate kembali. Itu solusinya. Oke, ketika saya klik Pak Ijo, lihat ada ya teman-teman semuanya. Nah, jadi begini. Ini kalau misalkan kita lihat, ini kan belum sesuai dengan tampilan dari user untuk admin panel Django Administration pada umumnya. Contohnya yang seperti ini tadi ya. Coba lihat, jadi ada personal info dan permission-nya. Jadi saya mau untuk menjadikan dia seperti ini, biar jelas. Di atas ini untuk identitas dari username, nama dan password dan lain sebagainya. Di bawah sini untuk personal info dan di bawah lagi adalah permission dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu agak sedikit tricky, memang agak sedikit sulit, tetapi mau diapa? Tetapi apa ya? Kita harus memang buat seperti itu. Nah, pertama, di dalam Django contrib.auth sebenarnya selain model, decorators, views, dan form dan lain sebagainya, itu ada namanya admin ya. Jadi memang ini kaitannya dengan full untuk admin panelnya. Oke, namanya adalah user admin. Nah, ini kita wariskan atau mewarisi dari si admin saya register user yang ada di sini. Ketika ini saya saving dan reload di sini, lihat ini aneh, tidak ada respon sama sekali dari si aplikasi browsernya, tetapi ketika kita cek terminal, boom, untuk servernya, lihat ada banyak error yang ditampilkan. Salah satunya adalah ordering dan list display. Oke, nah ini semuanya
sebenarnya merupakan bentuk kustomisasi terhadap panel adminnya. Oke. Berarti kita sudah pernah buat ya untuk kustomisasi admin yang sangat sederhana. Kita juga buat kustomisasi admin yang sangat sederhana untuk user admin. Mengambilnya jadi untuk dari sini ya, jadi untuk user admin kita ganti jadi base user admin. Kita copy aja dan wariskan dia ke sini. Seperti itu. Yang pertama, itu kita masukkan ordering menggunakan list. Kita ordering berdasarkan email, seperti itu. Ketika saya save dan reload masih terjadi seperti itu. Ketika saya cek sini, adanya list display orderingnya sudah hilang ya. Ketika di sini saya masukkan list display, pertama adalah email, ya, kita masukkan nama, di antara adalah is staff, seperti itu. Untuk permission, dia sebagai status staff. Ketika saya save dan reload, oke, ini sebenarnya error. Kenapa? Karena kita masih masuk ke dalam user ID user yang kedua untuk melihat data user. Oke, kita hapus ID-nya dan kita user, lihat. Ada ya. Jadi ini filter merupakan yang ordering, kemudian list display, ini merupakan yang ini ya. Jadi teman-teman semua yang ada di sini adalah field bawaan, yaitu staff, adalah field atau bidang yang ada di sini, kelas user, yaitu staff dan nama serta email. Oke, jadi jangan masukkan field yang tidak ada di dalam model yang ada di sini. Oke, gampang. Sip. Ketika Paijo, saya coba lihat dalamnya seperti apa. Ketika saya klik, lihat terjadi unknown fields, username, last name, date join, first name, specific untuk users. Artinya, field-field ini itu tidak ada atau tidak ditemukan. Oke. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita kembali ke sini, masih ada kaitannya dengan kelas user admin. Di sini itu karena menggunakan field, berarti kita masukkan sebuah field set seperti itu sama dengan menggunakan tuple ya, dan kita tuple sekali lagi. Di sini itu kita non seperti itu, dan dictionary tanda petik 1 kita masukkan di sini fields ya. Fields itu yang ada di model yang ada di sini. Oke, yang pertama untuk di atasnya, yang ini ya, untuk username, nama dan passwordnya. Berarti di sini itu pertama adalah email, kita masukkan email, kemudian nama, kemudian password. Ya, seperti itu. Sangat gampang ya, teman-teman semuanya. Ini itu kita jangan lupa masukkan ini ke dalam list, seperti itu. Ya, oke. Seperti ini, ketika saya saving dan reload di sini, boom, lihat ya. Sudah sedikit menyerupai dengan yang seperti ini. Oke, ini sudah ada, emailnya adalah Paijo, nama Paijo, dan passwordnya seperti ini. Kemudian, untuk ya personal informasinya. Jadi, di sini kita bisa buat seperti itu, tanda petik, dan kita buat seperti itu, personal info, koma, kita menggunakan fields, titik 2, list, oke, kita ambil di situ misalnya untuk personal info, selain email, nama, itu ada tempat lahir ya, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada nomor handphone. Ingat, field yang ada di situ yang ada di sini. Sekali lagi teman-teman semuanya. Oke, ini kita koma dan saya save dan kita reload. Lihat sudah bertambah personal informasinya. Sangat gampang gitu. Jadi untuk personal info ini untuk header-nya ya, yang menyatakan dia sebagai ini personal informasinya. Kenapa yang ini kosong? Karena memang kita kosongkan dia sebagai none. Oke, kemudian untuk apa? Permission ya. Di sini tuh kita buat sama seperti itu tadi, fields. Kemudian kita buat permission-nya misalkan is active gitu ya. Is staff, kemudian is super user. Seperti itu. Oke. Jangan lupa ini kita koma, kita saving dan kita reload. Boom, muncul ya. Jadi ada permission is active, memang untuk Paijo sebagai user biasa karena dia aktif di sini. Oke. Menarik. Nah, Bang, bagaimana dengan grouping yang ada di sini? Oke. Nah, untuk grouping itu sangat gampang. Kita tinggal masukkan, menambahkan di sini ya, sini ya. Di depan is active seperti itu, koma, dan kita masukkan
table groups ya, groups seperti ini. Jangan sampai salah penulisan teman-teman semuanya. Ketika saya reload, boom, lihat ya, muncul di sini grouping. Jadi ini adalah grup yang tersedia dan ini adalah grup yang dipilih gitu. Jadi untuk menambahkan grup bisa di sini untuk add place, atau kita juga bisa menambahkan di sini. Oke, misalkan saya mau tambahkan sebagai group owner, saya choose all aja, dan saya saving seperti itu, ada muncul. Ketika saya user dan Paijo, coba lihat, maka di sini itu sudah ada ya, seperti itu. Jadi sudah ada, jadi kita tinggal saving atau updating dan sebagainya. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di sini ya. Keren, memang kalau tampilan dari bawaan dari admin panel itu gimana gitu. Simple tapi tidak bosan-bosan dilihat. Oke, ini sudah selesai untuk views user atau lihat detail user. Ketika kita add user, boom, lihat. Terjadi field error. Dia mengatakan bahwa tidak didapati sebuah fields username spesifik terhadap user ya, untuk user. Jelas. Untuk kelas user admin. Jelas ya, sekali lagi masalah username. Karena memang username itu sudah tidak ada di sini. Itu sudah diganti dengan ini ya. Jadi solusinya ada di user admin ada di sini. Ingat, tadi itu kita menggunakan change user, sekarang kita menambahkan add user ya. Jadi untuk lihat user menggunakan field set, untuk add user itu menggunakan add field set ya. Itu bedanya sebenarnya ya. Ini kita menggunakan list seperti itu ya. Kemudian kita buka dengan tuple dan kita isikan none di situ. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan ini ya. Cuman ini saya kasih berbaris seperti ini biar rapi gitu. Seperti itu, dan saya buka menggunakan dictionary. Ini saya koma seperti itu, dan di sini itu kita masukkan sebuah kelas titik 2 tuple dan masukkan white. Jadi kenapa seperti ini? Sebenarnya ada di dokumentasi. Silakan teman-teman baca maksud dan fungsinya apa. Ada di sana. Kemudian kita masukkan di sini field seperti itu. Fields-nya apa saja? Jadi untuk menambahkan user itu pertama ada nama, oke. Kemudian ada email, kemudian ada password 1 dan ada konfirmasi password yaitu password 2. Seperti itu ya. Gampang, idih. Sangat gampang, bre. Ini beliau sudah jam 12 malam, lewat 18 pagi. Jadi kalau misalkan agak melek ya memang wajar ya. Ini teman-teman semuanya. Gile, ngoding tengah malam, gile ya. Gimana coba? Kalian bayangkan saja gitu. Sudah ngantuk, ditambah lagi dengan berpikir seperti ini. Tapi memang saya suka dengan cara seperti ini. Sudah jadi kebiasaan. Oke, kita saving dan kita coba reload ya. Kita refresh. Boom, lihat. Ada di sini untuk add user. Oke, kita coba tambahkan aja, misalkan namanya checker, dan kita checker at dj.com. Passwordnya kita samakan aja, 1234 user, 1234 user. Kita saving. Boom, berhasil ya. Successfully langsung redirect ke dalam change atau halaman detail dari users. Menarik, teman-teman semuanya. Sangat gampang dan kelihatan dari status yang ada di sini bahwa checker dan Paijo itu merupakan user biasa ya. Oke, cool. Menarik sekali teman-teman semuanya. Untuk kita membuat custom dari admin panelnya seperti ini dengan membuat kelas kemudian dibuatkan pewarisan seperti ini sama seperti yang pernah kita buat sebelumnya. Tetapi ini masih yang sedikit di atas dari yang sederhana tadi, yang beberapa tutorial sebelumnya. Dan untuk membuat kustomisasi, kita sudah menggunakan yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita untuk user yang data umum dari pengguna yang kita inginkan. Dan ada user management di mana terdapat dua function, yaitu create user dan create super user. Ya, inilah fungsinya dari user manager ya. Oke, jadi sangat gampang. Silakan teman-teman kalau misalkan mau lihat di dokumentasi, sebenarnya sudah sangat jelas. Kalaupun memang ada penambahan karena memang di sini itu sesuai dengan kebutuhan saya, gitu ya, teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab, gitu.
pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, dan jangan sungkan-sungkan bertanya, silahkan kalau memang masih ada yang kurang jelas. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk netizen, untuk teman-teman yang sudah mensupport saya, baik yang subscribe, like, atau bahkan yang sudah share, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan apa yang saya berikan ini, teman-teman bisa dengan sangat mudah memahaminya dan bisa membuat aplikasi kebutuhan dari teman-teman, gitu ya. Dan memang ini terus terang, ini gila ya. Lihat jamnya tuh, lihat jamnya sudah mau hampir setengah satu pagi ya, jam 12 malam ya. Ya kalian bisa rasakan sendiri bagaimana ngodingnya kalau di tengah malam seperti ini. Oke, jadi kenapa saya ngambil tengah malam? Karena memang biar lebih tenang aja, supaya tidak terlalu banyak keributan. Itu pun sebenarnya di luar masih banyak yang ribut gitu ya. Tapi nanti akan saya hilangkan noise suaranya biar tidak mengganggu. Oke, sip. Saya kira cukup untuk tutorial custom user. Sangat sederhana dan sangat mudah. Silakan teman-teman bereksperimen. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!